Begitu ditanya malaikat, kamu gimana? Ngaji di mana? Aba Gufron. Wah, pusing malaikatnya. Pusing Kelas malaikat, geng, bertanya dengan kita ketika di alam akhirat nanti, ngaji di mana? Di Aba Gufron. Wah, malaikatnya keder, takut, geng. Lu siapa? malaikatnya, kata malaikat tuh. Aduh. Apakah pendapat Ustaz tentang Abuya Gufron? Gufron. Dah wala lawak jenaka kan. Macam-macam pesen lah dunia ni. Apa boleh cakap dengan semut? Apa boleh? Semut tu boleh hanggup pula. Nah, Aduh. tapi kalau ada boleh mu cakap dengan semut tu, mu hidup dengan Buya Gufron. Aduh. Rumah kan banyak semut. No, Ternyata sampai-sampai terdengar, geng, ya. Yo, sup Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video ini karena memang ada yang request, tapi sayangnya beliau ini tidak mau disebutkan namanya dikarenakan mungkin masalah privasi geng ya. Nah, sebuah channel ya, sebuah video dari channel Mr. Fakta geng ya. Oke, tajuknya adalah di Malaysia ya, mau yang namanya pendakwah, ustaz ya, bangun masjid, tahfiz, semuanya ini harus ada izin. Nah, harus ada izin. Kenapa harus ada izin? Ya, karena agar tidak terjerumus dengan Islam-Islam yang sekiranya menyesatkan, geng ya. Nah, itu dia ya, salah satu kenapa pihak kerajaan harus mengetahui, geng ya, bahwasanya ada kegiatan ibadah atau mungkin pendakwah, geng ya, membangun masjid ini nggak bisa sembarangan ternyata di Malaysia, geng ya. Oke, kita akan dulu sama-sama, geng, seperti apa videonya, geng ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So oke, kita akan lihat sampai dengan selesai, geng, agar tidak salah paham ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke lah, pembahasan kita sekarang tentang aturan yang berlaku di Malaysia. Oke. Kalian tahu nggak kenapa di Malaysia aliran sesat jarang berlaku? Karena di sana dipantau betul-betul oleh raja. Dan ahli-ahli agama di sana nggak bisa suka-suka hati aja di sana. Contohnya ceramah. Ceramah di Malaysia itu harus ada izin dari kerajaan. Oke. Mufti. Mufti Dilihat ya. dulu ustadznya ini Syiah atau Sunni, lurus atau bengkok. Contohnya lagi bangun pesantren, bangun masjid, bangun tahfiz. Nah, jadi semua itu harus ada izin dari kerajaan. Maka dari itu sejenis Mama Gufron nggak ada di Malaysia. Kalau Mama Gufron ada di Malaysia, sudah pasti akan ditindak tegas. Oke. Selain Mama Gufron ada juga pemimpin pesantren Al Zaitun yang pro pada Israel. Semua ajarannya menyimpang dari Islam. Alhamdulillah udah ditangkap polisi. Tapi saya hukumannya cuma sebentar. Dengar-dengar dia udah dibebaskan sih. Aduh. Semoga dibertaubat ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mencontohi Malaysia demi memegang teguh akidah Islam kita di Indonesia. Oke. Dan aliran sesat tidak mempengaruhi anak bangsa Muslim kita di Indonesia. Bisa bikin masjid nggak bisa tanpa izin kerajaan. Di sini bangun tanpa IMB jadi. Mau bikin pesantren, iya, betul. di Malaysia nggak mungkin kalau tidak ada izin dari kerajaan. Di sini ada rumah saya kosong, kumpul anak-anak hafal Quran, jadi pondok pesantren. Meskipun kadang-kadang nggak ada izinnya. Pendakwah tidak mungkin bisa dakwah tanpa izin. Permit istilah mereka, tanpa izin dari kerajaan. Kalau kita artis hijrah baru 2 bulan belajar agama dikafir-kafirkan kita, seolah-olah dia jadi panitia hari kiamat. Iya. Jadi tadi kuncinya adalah siapa pemimpinnya dan juga bagaimana programnya. Makanya ditanya kata Ini semut, lagi. ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya Gufron, alkihi innaka ya adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Wah. Dengan saya. Ampun. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mendoakan. Geng, semua gudangnya pasti tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Nggih betul.
Aduh. Iya betul. Ya ini bahasa semut menguasai, geng. Coba ya bayangkan bahasa semut, gajah, kucing, anjing dah. Aduh. Oke. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Hah? Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Waduh. Baca Quran ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu saudarullah. Apakah pendapat Ustaz tentang Abuya Gufron? Gupron. Dah wala lawak jenaka kan. Macam-macam pesen lah dunia ni. Apa boleh cakap dengan semut? Semut tu boleh hangguk pula. Nah, Aduh. tapi kalau ada boleh ilmu cakap dengan semut tu, minta dengan Buya Gufron. Aduh. Kan banyak semut. Dah Ternyata cakap, sampai-sampai terdengar, geng ya. Ustadz Azhar Idrus ya, atau Idrus Azhar ini. Oh, mungkin boleh koreksi, sampai dengar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, bukan bawa Buya, bau lagi. Bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita Nah. sebagai khotib, sebagai imam sholat? Ya, Aduh. saya yakin bisa. Hah? Ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang Iya. tidak lazim, yang sesat dan seterusnya dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan. Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap Saya akan laksanakan. laksanakan. Oh, Itu gila hak ini. asasi. Wah. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Kalian tahu nggak lagu apa yang dinyanyikan oleh pimpinan Al Zaitun ini? Avennu shalom alaih. Dan kenapa? Ini dia. Oke. Lagu Havenus Shalom Aleichem adalah ucapan salam dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah semoga damai menyertaimu. Di mana ucapan salam ini lazim digunakan oleh orang Yahudi dalam acara hari Sabat atau Sabtu dan juga oleh Kristen Ortodoks di daerah Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, pimpinan Al Zaitun menyanyikan lagu Havenus Shalom Aleichem adalah pada peringatan 1 Syuro tahun 1444 di Ponpes Al Zaitun yang dihadiri oleh berbagai tokoh mulai dari Maluku, Korea Selatan hingga bahkan Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan juga ikut memberikan sambutan daring di acara tersebut. Nah, artinya apakah mungkin maksud dari pimpinan Al Zaitun menyanyikan Havenus Shalom Aleichem itu hanya sebatas salam penghormatan kepada pemeluk agama lain? Karena misalnya di situ hadir tokoh dari Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu atau yang lainnya. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Ya emang gitu, emang Andainya juga penjajah. iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh
Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Wah, Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. wah, ini terlalu apa ya? Terlampau brilian kalau yang ini, geng ya. Aduh, terlampau brilian dah yang ini dah, geng. Aduh. Ya tapi maksudnya bukan seperti itu, Bapak. Siapa namanya ini? Aduh, oke, geng. Next. Aduh, ini lama-lama kalau saya dengarkan jadi gila betul nih saya nih. Orang Indonesia ini orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ini orang bodoh. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyidi innaka liyamarun. Makoli lagi. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Aduh, Pron. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Kata cacing, makan tuh. Mas asyidi idhasya kasyida. Begitu ditanya malaikat, kamu gimana? Ngaji di mana? Wa gufron. Wah, pusing malaikatnya. Pusing Kelas malaikat, geng, bertanya dengan kita ketika di alam akhirat nanti, ngaji di mana? Di Aba Gufron. Wah, malaikatnya keder takut, geng. Lu siapa? Malaikatnya, kata malaikat tuh, aduh, mau disiksa karena hes Gufron. Siksa kegenir. Gufron. Ya Gufron. Wah, lama-lama jadi gila nih aku, geng. Aduh, ini juga nih. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Az-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Az-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik pulang ya. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat, Pak, Menteri Agama Malaysia itu. Alhamdulillah, Menteri Agama kita juga waktu itu datang, Pak, ke Az-Zaitun. Begitu selesai kelar dari Az-Zaitun, dia membuat pernyataan, bagus, megah bangunannya. Bagus. Ya memang bangunannya tidak sesat, Pak. Iya, ajarannya yang sesat. Tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Lah, kalau kalian masih ingat atau ini ya, Mbah ini. Jadi setahun yang lalu, geng ya. Jadi sebelum hari raya, geng, ini masih bulan puasa, geng. Kan masih ingat tak ya? Ada seorang atu-atu ini, geng ya. Dia menetapkan hari rayanya itu bila, hari rayanya kapan, dan dia sangat confident karena semalam sudah telepon WhatsApp dengan Allah. Coba. Waduh, spesial betul ya. Jadi kalau kita mau keringanan dosa begitu kan, bisa ini, geng, bisa transaksi dengan Allah. Ya Allah, coba dong ya, tolong kurangkan dosa saya. Oke. Wah, ini enggak betul ini, geng. Kalau aduh, iya. Ya Allah, kemarin tanggal 4 malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Waduh. Kowe kaya ngono.
Lah mangke nek disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan saya sudah WA dengan Allah. Besok-besok ada yang mengatakan saya chat dengan malaikat. Ini jadi problem. Karena itulah kemudian penting ada batasan. Ini Ustaz penting Adi ada Dayat, aturan geng. Ini bagus untuk ini. menunjukkan satu bagian dari kebenaran. Masuk dalam penentuan awal Ramadan, dalam penentuan awal Idul Fitri ataupun Idul Adha, Masya Allah kita mendapatkan petunjuknya. Kita mendapatkan ajarannya yang terjaga dari dulu sampai dengan kini. Penjagaan silsilah riwayat itulah yang disebut dengan isnad atau disebut juga dengan sanad. Sesuatu yang terverifikasi, tersambung transmisinya dari mulai penyampai pertama yang mencontohkan, meneladani kepada kita semua yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gila nih. Tarawih ini, geng. Tarawih ini. Sholat tarawih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku tak pasti ini daerahnya mana. Yang jelas sepertinya ini daerah, kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur lah, geng ya. Duh. Kalian tahu nggak 3 rekor taraweh tercepat di dunia? Ini dia. Peringkat ketiga dalam kecepatan taraweh sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Panggung, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam taraweh ini. Peringkat kedua dalam kecepatan taraweh dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak manu akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit, coy. Atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik. Sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Wah, sama dengan flash. Saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Buddha. Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contohlah contoh. Iya. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah. Bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapak-bapak, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah. Tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja. Mujurnya kita ni alhamdulillah ada madih-madih agama Islam negeri-negeri. Lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. 3 rekod tarawih paling cepat di dunia. Ketiga, Pusat Pengajian Baitus Salam Kecamatan Pagu, Kediri di Jawa Timur. Untuk solat 23 rakaat di sini hanya mengambil masa sekitar 12 minit sahaja. Kedua, Pusat Pengajian Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan solat 23 rakaat Jawa di Timur sini lagi. masa sekitar kurang daripada 10 minit. Yang pertama dan yang paling cepat di dunia ialah Pusat Pengajian Quraniyah Indramayu. Solat 23 rakaat itu di Jawa Tengah. memerlukan sekitar 6 minit. Satu rakaat bersamaan 15 saat. Nah, sudah lihat videonya kan? Bagaimana menurut pendapat lu? Aduh, menurut pendapat saya nggak tahu kenapa jadi ikut gila juga nih saya nih. Astagfirullahaladzim. Ya itulah geng ya. Satu video yang ya ini kan memang temanya mendekati Ramadan, geng. Kurang beberapa hari lagi ini kita sudah berpuasa, geng ya. So itulah gimana menurut kalian, boleh komen lagi di ruang komentar. Ya memang itulah, geng. Kalau menurut saya sendiri ya, dari pandangan saya, geng. Seperti ini ya kan. Aduh ya, pandai bukan bijak. Nah, geng ya, bijak bukan cerdik, geng ya. Cerdik bukan bijaksana, geng. Jadi orang pandai ingin merubah dunia, tapi orang bijaksana selalu ingin merubah diri, geng. Ya, itu ya. Aduh, ya.
ini lagi, aduh, ya mungkin dikarenakan memang walaupun ada di Malaysia memang ada beberapa 1-2 ya macam Ayapin dulu, tetapi langsung diberantas, geng ya. Maksudnya kalau ada case-case yang seperti ini itu pasti dikenakan hukuman yang agak berat mungkin, geng ya, kalau di Malaysia ya. Dan sebab Malaysia itulah ada raja-raja, ada mufti-mufti yang memantau agama Islam, jadi nggak bisa sembarangan, geng ya, tidak bisa asal-asalan di sana, geng ya. Itu so kalau kalian gimana, geng? Boleh komenlah di ruang komentar, geng ya. Semoga kita dijauhkan ya dengan hal-hal yang seperti ini, geng ya. Dan mereka yang menyesatkan dan pendusta agama Islam ya adalah seorang penunggang agama, bukan pendakwah. Sekali lagi, mereka hanyalah penunggang agama, bukan pendakwah, geng. Tujuan bukan berdakwah tetapi untuk mendapatkan balasan dunia seperti macam kekayaan, money, uang dan sebagainya, geng ya. Sampai-sampai Ustadz Idrus Ashar atau Ashar Idrus saya lupa, Idrus Ashar atau Ashar Idrus ya, ini ya, sampai mendengar hal ini, aduh, malu juga saya, geng. Oke, so gimana, geng, menurut kalian? Boleh komenlah di ruang komentar. Dan oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram di sini. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.